Saudaraku, pernahkah kita diremehkan atau dipandang aneh hanya karena kita berbeda? Bagaimana perasaan kita saat itu? Mengapa orang kidal sering dianggap aneh atau berbeda dari kebanyakan orang? Bagaimana jika justru perbedaan itu yang Tuhan pakai untuk melakukan sesuatu yang luar biasa? Saudaraku, Tuhan memakai yang tidak biasa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa. Kami belajar sabda-Mu pada saat ini. Urapi kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Dan ampuni kami. Layakkan kami terima berkat lewat firman pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan utama kita pada saat ini, kita boleh buka Alkitab di dalam Hakim-Hakim pasal 3, ayatnya yang ke-12 sampai 30. Saudara boleh baca sendiri. Pada suatu kali, ada seorang guru bertanya kepada muridnya, "Kalau kamu punya kelemahan, apa yang kamu lakukan?" Anak itu menjawab, "Pak, saya tidak punya kelemahan." Guru ini tersenyum dan berkata, "Hebat sekali. Kalau begitu, apa kelebihanmu?" Anak itu menjawab, "Kelebihan saya adalah tidak sadar kalau saya punya kelemahan." Saudara-saudara, mungkin kita tertawa. Namun ini seringkali kita sebagai manusia merasakan kelemahan adalah penghalang untuk dipakai oleh Tuhan. Ada orang berkata, "Saya tidak cukup pintar, saya tidak cukup kuat, saya tidak cukup punya bakat." Tetapi Alkitab menunjukkan sesuatu yang berbeda. Tuhan sering memakai orang yang dianggap lemah oleh dunia untuk melakukan pekerjaan besar, saudara-saudara. Rasul Paulus berkata, "Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan yang kuat." 1 Korintus 1 ayat 27. Salah satu contoh yang luar biasa dalam Alkitab adalah Ehud. Siapakah Ehud? Mari kita belajar sama-sama. Di dalam Hakim-Hakim 3 ayat 12 sampai 30, kita menemukan Alkitab mengatakan, "Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, dan Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yaitu Ehud." Hakim-Hakim 3 ayat yang ke-15. Ehud adalah seorang dari suku Benyamin, seorang hakim Israel, seorang pembebas bangsa Israel. Tetapi ada sesuatu yang aneh dan unik tentang Ehud. Alkitab berkata, Ehud adalah kidal. Ya, mohon maaf, kidal, ya. Dia menggunakan tangan kiri yang lebih banyak daripada tangan kanan. Nah, pada zaman itu orang kidal sering dianggap tidak biasa, bahkan dianggap satu kelemahan. Namun justru itulah yang dipakai Tuhan. Mari kita lihat latar belakang terjadi kepada bangsa Israel. Pada waktu itu Israel jatuh dalam dosa. Alkitab berkata orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Hakim-Hakim 3 ayat 12. Akibatnya Tuhan mengizinkan mereka ditindas oleh Raja Moab, yaitu Eglon. Israel ditindas selama 18 tahun. Bayangkan saudara-saudara, hidup dalam ketakutan, bayar pajak berat, kehilangan kebebasan. Akhirnya mereka berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab dengan mengirim Ehud. Ehud adalah seorang yang berani. Kenapa saudara-saudara? Dia membuat satu rencana. Dia membuat satu pedang bermata dua. Lalu dia sembunyikan itu di paha kanannya. Kenapa di paha kanan? Karena orang tahu dia sering menggunakan tangan kiri. Jadi orang tahu pasti kalau menyimpan sesuatu dia taruh di bagian kiri. Ini dia taruh di bagian kanan, saudara-saudara. Pedang tersebut. Orang-orang tidak curiga pada waktu itu.
dengan dia ketika dia memasuki kota. Ketika Ehud menghadap Raja Eglon, dia berkata, dia sampaikan dengan berbisik kepada Raja Eglon, aku mempunyai pesan rahasia dari Allah untukmu. Untuk tuanku, Hakim-Hakim 3 ayat 20. Ketika Ehud menggunakan kesempatan itu, apa yang dia lakukan? Dia membunuh Raja penindas tersebut. Setelah itu Ehud meniup sangkakala dan memimpin bangsa Israel untuk mengadakan peperangan. Dan akhirnya Israel menang. Dan mereka mengalami tahun-tahun damai selama sekian waktu yang cukup panjang. Pelajaran rohani yang kita dapat dari Ehud. Tuhan memakai orang biasa. Ehud bukan raja, bukan nabi besar. Dia hanya orang biasa. Tetapi Tuhan memakainya secara luar biasa, saudara-saudaraku yang kekasih. Nyonya White berkata di dalam tulisannya, God does not always choose men of the greatest talents, but He chooses those whom He can use. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan tidak selalu memilih orang paling hebat, tetapi orang yang mau dipakainya. Kelemahan bisa menjadi senjata Tuhan. Ehud kidal, saudara-saudara. Yang dianggap kelemahan ternyata menjadi strategi kemenangan. Paulus berkata, sebab jika aku lemah, maka aku apa? Kuat. 2 Korintus 12 ayat 10. Tuhan bisa mengubah kelemahan menjadi kekuatan, saudara-saudaraku yang kekasih. Jangan takut. Kekurangan menjadi kesempatan. Ketidakmampuan menjadi mujizat. Tuhan memakai orang berani. Ehud mempertaruhkan nyawanya. Jika rencananya gagal, pasti dia akan mati. Tetapi keberanian iman membuatnya dia maju karena dia tahu bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya Alkitab berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu, Yosua 1 ayat 9. Tuhan mencari orang yang berani berdiri untuk kebenaran. Saudara-saudaraku yang kekasih, pada kesempatan ini, saya mau mengajak kita semua. Marilah kita menghidupkan satu kehidupan yang sama yang dilakukan oleh Ehud. Pertanyaan bagi kita, apa aplikasi yang kita boleh dapatkan dari kehidupan Ehud? Hari ini mungkin ada yang berpikir, saya sudah tua, saya tidak punya bakat, saya orang biasa. Tetapi Tuhan berkata, aku bisa memakai engkau. Mungkin di gereja, di keluarga, di pekerjaan, dalam pelayanan. Tuhan sedang mencari Ehud-Ehud modern pada saat ini, saudara-saudara. Sebagai kesimpulan yang kita dapat dari kisah Ehud, mengajarkan Tuhan memakai orang biasa. Tuhan dapat memakai kelemahan kita. Tuhan memanggil kita untuk berani. Jika Tuhan memakai Ehud, maka Tuhan juga bisa memakai saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Jadilah Ehud-Ehud modern. Sekalipun Anda dianggap remeh karena penampilan yang Anda miliki. Tapi ingat, bersama dengan Tuhan, Anda dapat menjadi mujizat yang luar biasa bagi penyelamatan orang lain. Teristimewa bagi kehidupan kekal yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Saya bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama. Terima kasih Bapa. Satu pelajaran yang luar biasa. Kisah Ehud kiranya memotivasi kami anak-anak-Mu yang hidup di akhir zaman ini. Sekalipun kami memiliki kelemahan dan dianggap remeh oleh dunia, tapi kami percaya Tuhan dapat menggunakan kelemahan kami sebagai senjata yang luar biasa bagi kemenangan, bagi keselamatan orang lain datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami yang banyak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.